Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Ada apa sih dengan rejim yang sekarang ini kok selalu memusuhi para ulama, terutama ulama yang istiqomah? Kita bisa lihat dari 2014, nasib para ulama selalu saja dalam posisi yang dizolimi, dikriminalisasi, dipersekusi, difitnah, bahkan dilakukan tindak kekerasan, penusukan dan pembacokan diantaranya, dan teror. Nah, yang sekarang pun masih berlangsung. Kita bisa lihat bagaimana perlakuan rejim terhadap salah satu ulama yang istiqomah, yaitu Habib Rizik Syihab. Selalu saja apa yang dilakukan oleh HRS tidak pernah ada benarnya di mata rejim. Selalu saja dicari-cari kesalahannya. Ada apa sih? Apakah ada dendam sejarah? Atau memang rejim yang sekarang sudah mengendus atau sudah mengetahui apa yang bakal dilakukan oleh para ulama yang istiqomah di kemudian hari, sehingga mereka harus dijegal, bila perlu dilenyapkan dari bumi Indonesia. Ini kalau kita geser nih, imajinasi kita ke belakang sedikit, memang ada alasan sih bahwa rejim yang sekarang menaruh dendam atau selalu bermusuhan dengan para ulama, ya kan? Nah, kita geser nih imajinasi kita ke beberapa tahun sebelumnya. Yang namanya Indonesia ini boleh diibaratkan seperti seorang gadis lugu yang datang dari desa di kaki pegunungan. Cantik, molek, lugu tadi ya kan? Dan luhur budi pekertinya. Namun nasibnya tidak pernah beruntung karena selalu saja jatuh dalam pelukan germo. Waduh, sampai batuk begitu mendengar germo. Kalau sebelum rejim yang sekarang, germo yang menguasai gadis yang bernama Indonesia adalah asing. Kalau kita meminjam istilah kekinian. Nah, sejak 2014, gadis yang bernama Indonesia ini jatuh di pelukan germo asing, yaitu Tiongkok. Yang namanya germo ya cuman kerjaannya mengeksploitasi kemolekan atau kecantikan dari sang gadis untuk dijadikan barang komoditi. Kalau istilah yang sekarang lagi rame itu ya istilahnya lonte. Nah, jadi kalau kita lihat secara jujur bahwa kemarin perhelatan, kita nggak usah jauh-jauh lah, perhelatan Pilpres 2014-2019 itu sebetulnya hanya pertarungan dua germo, yaitu germo asing dan germo asing, germo Amerika dan germo Cina atau Tiongkok. Umumnya di dalam dunia prostitusi itu melibatkan calo yang menjadi kaki tangan para germo. Nah, siapa yang menjadi calo? Ya umumnya yang menjadi calo atau yang berperan sebagai calo yaitu para penguasa zolim, politikus got, taipan maling, dan para ulama amplop.
Nah, termasuk kegaduhan yang sekarang terjadi pun sebetulnya sedang persiapan menjelang pertarungan dua germo di tahun 2024. Dan para germo ini sebetulnya sudah mencium adanya indikasi ketidakberesan di tanah air, yaitu adanya upaya penyelamatan terhadap gadis yang bernama Indonesia agar tidak jatuh kembali kepada pelukan para germo. Nah, siapa yang berusaha menyelamatkan gadis yang bernama Indonesia dari pelukan germo pasti disikap. Nah, kita sudah bisa melihat upaya itu ya umumnya dilakukan oleh para ulama yang istiqomah. Nah, karena itu jauh-jauh sebelumnya ketika rezim ini baru bercokol tahun 2014, itu langsung memberikan peringatan dengan dibubarkannya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Karena inilah yang dicurigai bakal menyelamatkan gadis bernama Indonesia dari pelukan para germo. Apakah dengan alasan tadi rezim masih terus memburu para ulama yang berusaha menyelamatkan Indonesia dari pelukan para germo? Jawabannya ada dalam perseteruan antara rezim dengan Habib Rizik Syihab. Mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.